Selamat siang Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang Mbak Ocha, tidak apa-apa, silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabar hari ini Mbak Ocha? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya Mbak Ocha, hari ini Ibu dengar sesuatu. Ada yang mau Mbak Ocha ceritakan terlebih dahulu? Saya tahu kok Bu, saya dipanggil ke sini karena ada laporan dari guru piket kan Bu. Iya betul sekali. Kok Mbak Ocha bisa tahu? Saya tahu Bu, tadi pagi saya ditegur lagi sama guru piket Bu karena terlambat. Padahal baru terlambat 5 menit. Saya terlambat juga ada alasannya Bu. Seperti itu. Mbak Ocha ditegur guru piket karena datang terlambat. Coba Ibu tanya, kira-kira dalam 4 hari ini sudah berapa kali Mbak Ocha datang terlambat? Saya terlambat sudah 4 kali Bu, tapi kan saya datang terlambat karena ada alasannya Bu. Daripada bolos, lebih baik datang terlambat kan Bu. Oh begitu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saya bolos jam pertama dan kedua Bu, karena saya merasa jengkel Bu, tidak diizinkan masuk oleh guru jam pertama dan kedua sebelum membawa surat izin. Jadi Mbak Ocha ditegur lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kemudian diminta untuk mengambil surat izin masuk kelas, tetapi Mbak Ocha tidak melakukan dan memilih untuk tidak mengikuti pelajaran. Iya Bu, saya tidak bermaksud untuk bolos jam pelajaran Bu. Sungguh saya masuk lagi di jam ketiga Bu. Seperti itu. Ya, Ibu paham, kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari berbuat kesalahan. Tetapi, apakah Mbak Ocha sadar apa yang sudah Mbak Ocha lakukan itu menimbulkan masalah bagi Mbak Ocha? Saya pikir saya menyesal Bu. Saya datang terlambat karena bangun kesiangan dan bolos sekolah karena saya bersembunyi di belakang kelas Bu, sehingga membuat guru piket mencari-cari keberadaan saya. Seharusnya saya tidak mengikuti emosi saya Bu. Ya, bagus Mbak Ocha, berarti Mbak Ocha sudah menyadari apa yang sudah Mbak Ocha lakukan. Baik Mbak Ocha, namun Ibu yakin apa yang Mbak Ocha lakukan pasti ada alasannya. Menurut Ibu, Mbak Ocha hebat loh. Dalam keadaan emosi seperti itu, Mbak Ocha pasti bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Tapi Mbak Ocha tetap memilih berada di sekolah dan mengikuti kegiatan belajar sampai jam terakhir. Nah, di sini Ibu tidak akan mencari-cari masalah Mbak Ocha. Ibu tidak akan mencari-cari kesalahan Mbak Ocha. Tapi di sini mari bersama-sama kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami Mbak Ocha. Iya Bu, saya sadar telah membuat kesalahan yang sedikit fatal Bu. Baiklah Mbak Ocha, Ibu boleh bertanya sesuatu kepada Mbak Ocha? Boleh Bu? Ya. Apakah Mbak Ocha ingin menjadi orang yang sukses? Tentu saja Bu. Baiklah Mbak Ocha, ciri-ciri orang yang sukses itu salah satunya memiliki karakteristik orang tersebut adalah orang yang disiplin terhadap waktu. Selain itu, orang tersebut juga menghargai waktu yang ia miliki. Dia juga disiplin dalam menjalankan aturan-aturan yang ada dalam hidupnya. Nah, menurut Mbak Ocha, apakah Mbak Ocha setuju dengan pernyataan saya? Saya setuju Bu, menghargai waktu itu sangat penting. Saya minta maaf Bu karena sering terlambat. Iya, tidak apa-apa Mbak Ocha, yang penting jangan diulangi lagi. Kita harus lebih menghargai waktu. Oh iya Mbak Ocha, apakah Mbak Ocha masih ingat dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah kita buat dan sepakati bersama? Ingat Bu? Ingat? Coba, kesepakatan dan keyakinan kelas mana yang belum Mbak Ocha tunjukkan? Kesepakatan datang lebih awal dan tidak bolos pelajaran Bu. Keyakinan kelas yang belum saya patuhi adalah jika kita datang lebih awal,
kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menerima pelajaran dengan baik, Bu. Dan jika kita bolos, tandanya kita tidak menghargai dan menghormati guru dan waktu kita, Bu. Seperti itu. Nah, menurut Mbak Ocha, apa yang bisa Mbak Ocha lakukan setelah ini? Untuk memperbaiki keadaan ini, Bu, saya mungkin akan tidur lebih awal dan tidak begadang, Bu. Setelah itu, saya juga akan meminta maaf kepada guru piket dan guru pelajaran, Bu. Baik Mbak Ocha, ada kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Mari kita bersama-sama untuk tetap memegang teguh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, agar kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Mbak Ocha setuju dengan Ibu? Setuju, Bu? Baiklah, terima kasih Mbak Ocha untuk waktunya siang ini. Semoga apa yang Ibu lakukan dapat memberikan manfaat untuk Mbak Ocha. Mbak Ocha bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya. Silakan untuk kembali istirahat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Permisi. Sama-sama Mbak Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Melinda dari SMA Negeri 1 Parakan. Saya kelas 11-3. Setelah saya melakukan praktek segitiga restitusi ini, saya merasa tidak dihakimi saat membuat kesalahan. Saya diajak untuk menyadari kesalahan tanpa paksaan dan mencari solusi tentang masalah yang saya alami. Terima kasih.